sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Persiapkan diri, bersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, syahrul ibad, untuk memasuki bulan mulia. Hidupkan pagi, siang, sore, malam mulia di bulan Ramadan. Keutamaan beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan membaca Qur'an, berbanyak zikir, berbanyak sholawat, berbanyak. Yang 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya pengampunan, 10 hari terakhirnya Allah bebaskan dari api neraka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Persiapkan dirimu, bersihkan jiwamu, tazkiyatun nafs, tathhirul qulub, untuk memasuki bulan yang mulia. Hidupkan pagi, siang, sore, malammu di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah, dengan membaca Quran, dengan membaca wirid, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak ibadah sunnah. Sebab kamu sholat di bulan Ramadan sama sholat di bulan yang lain itu nggak sama. 1 rakaat di bulan Ramadan sama dengan 10 rakaat di bulan yang lain. 1 sholat duhur di bulan Ramadan sama seperti 10 duhur di bulan yang lain. Karena Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, pengampunannya lebih banyak di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Makanya hidupkan, manfaatkan Ramadan, bulan bagi kita untuk riyadhah, untuk mujahadah, untuk latihan, untuk bersungguh-sungguh. Melawan siapa? Melawan musuh yang paling besar. Musuh paling besar bagi manusia. Raja Rasul SAW min al-Badr. Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, beliau berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kata sahabat, bagaimana mungkin ini perang yang kecil ya Rasulullah? Berapa banyak yang wafat dari kita, dari mereka? Tidak, ini perang kecil ini. Ini perang kecil. Ada perang yang lebih besar. Ada musuh yang lebih besar. Ada musuh yang lebih dahsyat. Apa itu? Hawa nafsu. Makanya kalau Rasulullah kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang pulang dari melawan musuh kecil menuju melawan musuh yang lain tampak kelihatan, tetapi hawa nafsu itu adalah musuh yang berada di dalam dirimu sendiri. An-nafsu katifli an tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Hawa nafsu bagaikan bayi yang menyusui. Kalau tidak disapih sampai kapanpun itu bayi bakal menyusui. Ini ente orang nih, kalau dulu ibu ente nggak sapi susuannya, dan kalau biasa kan dikasih yang pahit-pahit itu, ya, kalau nggak dikasih itu sampai sekarang itu masih nyusu sama ibu. Nah, hawa nafsu pun begitu, paham? Jadi hawa nafsu harus disapi, dilawan. Dia mau ibarat katakan kalau bayi mau nyusu, jangan dikasih. Ibarat kata hawa nafsu pengen ini, pengen maksiat, pengen mungkarat, pengen mabok, pengen narkoba, pengen nyolong, pengen ini, memandang hal yang haram. Jangan diikuti, lawan. Nah, bulan puasa adalah bulan, waktu dan tempat yang paling tepat untuk melawan hawa nafsu. Sebab kenapa? Ketika Allah ciptakan hawa nafsu, Allah menciptakan akal. Biar paham nih. Allah ciptakan akal dan hawa nafsu dan ketika Allah ciptakan akal, Allah berkata, ya akal, mana ana? Wa man anta? Siapa aku, siapa kamu? Akal jawab, ana abduka wa anta rabbi. Aku hambamu dan engkau Tuhanku. Sekarang Allah tanya ke hawa nafsu, ya nafs, man ana wa man anta? Wahai nafsu, siapa aku, siapa kamu? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Saya, kamu. Nggak ada urusan saya sama kamu. Lihat bejatnya itu nafsu. Allah angkat, Allah rendam. rendam di neraka yang sangat panas selama ratusan ribu tahun.
Ratusan ribu tahun berlalu, Allah angkat tadi. Allah tanya, mana ana wa man anta, siapa aku, siapa kamu. Tetap nafsu jawab, saya, kamu. Tidak ada hubungan saya dengan kamu. Saya tanya, kurang ajar kan nafsu? Jahat nggak? Jahat nggak? Nah itulah yang ada dalam diri kita masing-masing. Akhirnya Allah angkat, Allah masukkan finaril barid, di neraka yang sangat dingin yang bisa memutuskan tulang-tulang yang masuk di dalamnya. Ratusan ribu tahun berlalu, Allah angkat. Allah tanya lagi, mana ana wa man anta, siapa aku, siapa kamu. Tetap dia jawab, ana wa anta. Saya, kamu. Gak ada hubungan saya dengan kamu. Terakhir Allah masukkan di neraka yang dimana siapapun yang masuk di situ langsung akan merasakan kelaparan. Tidak ada ribut, diam. Allah angkat, Allah masukkan di neraka yang membuat lapar. Baru Allah masukkan sesaat, tiba-tiba nafsu berkata, kafa, cukup. Asyhadu annaka rabbi wa ana abduk. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ribuan tahun kau taruh aku di neraka yang panas, aku sanggup. Ribuan tahun kau taruh aku di neraka yang dingin, aku sanggup. Tapi neraka ini, neraka yang membuat aku lapar, aku tidak sanggup, aku tidak kuat. Makanya hawa nafsu, cara melawannya dengan menahan diri dari makan dan yakni dengan puasa. Jadi Ramadan ini momen terbesar bagi kita untuk menundukkan, untuk melawan hawa nafsu. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Saudara-saudara, Allah punya 3 makhluk: malaikat, binatang, sama kita manusia. Binatang Allah ciptakan nafsu, tapi tidak Allah kasih akal. Otak ada, akal nggak ada. Paham? Malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Makanya malaikat selalu taat, nggak pernah berbuat dosa. Nah, yang ketiga kita manusia, akal Allah kasih, nafsu juga Allah kasih. Jadi apa-apa yang tidak ada pada malaikat ada pada kita. Apa-apa yang tidak ada pada binatang ada pada kita. Maka jawabannya, barang siapa yang akalnya mengalahkan hawa nafsunya, akalnya bisa bisa menguasai hawa nafsunya, kedudukan dia lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Malaikat wajar taat, patuh, tunduk, gak punya nafsu. Jadi kalau manusia kita, apabila manusia dia bisa menguasai nafsunya sehingga taat, patuh, tunduk, gak berbuat dosa kepada Allah, maka dia lebih mulia dari malaikat. Sebaliknya, apabila nafsu menguasai akal, nafsu menguasai akal, akalnya tunduk kepada nafsu sehingga nafsu suruh maksiat dia ikut, nafsu suruh berbuat dosa dia ikut, melacur, berzina, narkoba, mabuk dia ikut, berarti kedudukan dia lebih rendah daripada binatang. Binatang wajar nyolong, wajar nggak binatang nyolong? Apakah nanti akhirat Allah akan nanya, kambing, kenapa kamu nyolong rumput tetanggamu? Allah bakal tanya nggak? Anjing, babi, kenapa kamu nggak sholat? Allah bakal tanya gitu nggak? Karena mereka binatang, kita manusia. Jadi apabila akal kita kalah dengan nafsu yang menang, akal yang kalah, maka kedudukan kita lebih rendah daripada binatang. Maka di bulan puasa nanti 15 hari lagi, gunakan betul-betul, persiapkan diri dari sekarang, manfaatkan bulan Ramadan. Jangan kita menjadi orang-orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Orang yang rugi adalah orang-orang yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus.
Maksudnya apa, Bib? Iya, puasa mah puasa. Tiap hari dia puasa nggak bolong. Puasa. Tapi kedua matanya masih memandang perkara yang haram. Puasa. Tapi telinganya masih mendengarkan perkara-perkara yang haram. Puasa. Tapi lidahnya masih namimah, riba, fitnah. Lagi ibu di bulan puasa pagi bangun terus tibain orang, fitnah orang, gosip. Puasa. Tapi kakinya tetap melanggar tempat-tempat yang haram. Puasa. Tapi tangannya tetap melebihkan timbangan ketika berdagang. Puasa. Tetapi tetap hatinya sombong, hasud, iri, dengki, ria, ujub. Sehingga orang yang seperti itu puasanya dari yang dia dapat hanyalah lapar dan haus, tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para orang yang rugi. Paham? Jadi puasa itu intinya apa? Bukan hanya mempuasakan diri, menahan diri dari lapar dan haus, akan tetapi menahan seluruh anggota tubuh, zahir dan batin, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Paham? Jadi bukan cuma puasa lapar, puasa gak makan, gak minum aja, bukan. Tapi mempuasakan mata kita daripada memandang hal-hal yang haram. Paham? Mempuasakan telinga kita daripada mendengarkan hal-hal yang haram. Mempuasakan lidah kita dari namimah, fitnah, riba. Mempuasakan tangan kita yang biasa nyolong, biasa ngambil hak orang. Puasa, tahan. Paham? Jadi bukan menahan diri dari lapar dan haus saja, akan tetapi tahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram, agar kita mendapatkan kesempurnaan, keutamaan bulan Ramadan. Kita dapat rahmatnya, dapat maghfirahnya, dan dapat dibebaskan oleh Allah dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak keluarkan kita, melainkan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Mudah-mudahan sahibul hal Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan kuburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan berjumpa dengan datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna thawaban Qur'an adim min ayat wa dzikr hakim wa ala nabi wa ya Allah subhanahu wa ta'ala.